Yusri Mustafa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPN Santamat Gaga, Kabupaten Lombok Utara. Pada tugas kali ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual wawancara dengan kepala sekolah. Kebetulan di depan saya ini Pak Kepala SDN 2 Sabu Bangkol, Pak Iwayan Suada SPD. Jadi selamat siang Pak. Selamat siang. Jadi hari ini Pak Kepala, kami selaku guru penggerak ada tugas demonstrasi kontekstual melaksanakan wawancara tentang keputusan sebagai pemimpin menggunakan paradigma nilai-nilai kebajikan kejujuran dan calon itu. Kami diminta melakukan beberapa pertanyaan mengajukan kepada Pak Kepala untuk ditanyakan kepada dua kepala sekolah. Yang pertama ini saya minta tolong Pak Kepala SD untuk kami wawancarai. Silakan. Jadi yang pertama Pak Kepala yang ditanyakan adalah bagaimana pendapat Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau etika moral. Nah, kalau kita mengidentifikasi masalah dilema moral, dilema etika dan etika moral ini, harus kita sering kita melakukan kegiatan yang kaitannya dengan apa saja yang pernah kita terjadi di sekolah. Misalnya kejadian di sekolah ada peristiwa anak ini bagaimana, nah itu harus kita sering sosialisasikan juga kepada masyarakat. Di samping kan ini transisi yang ada di dalam sekolah kita ini, itu kita bisa. Terima kasih. Jadi kita lihat dari kasus-kasusnya nih Pak. Ya, bagaimana yang terjadi kita ulang ya. Terus pertanyaan yang kedua Pak Kepala, bagaimana Bapak ada menjalankan pengambilan keputusan terutama kasus di mana kedua-duanya sama-sama benar, sama-sama baik dari sisi nilai-nilai. Jadi satunya baik, satunya tidak baik. Bagaimana Bapak memilih keputusan itu? Nah, dalam hal ini memang pernah terjadi hal-hal seperti itu yang pasti kita alami di suatu sekolah, suatu lembaga. Nah, bagaimana kita akan mengambil keputusan karena ini satunya benar, satunya lagi juga benar. Memang pernah terjadi hal seperti itu. Kadang-kadang kita agak bagaimana memikirkan betul memikirkan supaya keputusan itu mendapatkan hasil yang tentunya baik untuk kedua-duanya. Jadi itu juga harus kita coba adakan pendekatan, kemudian adakan musyawarah, ya, mendengarkan dulu, ada pertimbangan, ya. Jadi mana keputusan itu yang kita ambil supaya tidak menjadi suatu keputusan yang tidak salah. Itu yang saya lakukan, saling musyawarah dengan Siap. Bisa dilanjut ya Pak? Iya, silakan. Yang ketiga ini lebih ke spesifiknya Pak. Mungkin langkah-langkahnya bisa dari 1, 2, 3 itu gimana Pak prosedurnya untuk mengambil keputusan yang bisa Bapak lakukan selama ini. Dan yang pertama tadi kan pendekatan berarti Pak. Pendekatan. Itu gimana Pak langkah-langkah? Mungkin dipakai kalau pakai angka 1, 2, 3 itu apa saja langkah? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pertama kita ngambil langkah pendekatan dulu, ya, baik kepada siswa, pada rekan guru, ya, dengan siswa pasti itu terjadi kan. Jadi bagaimana misalnya keadaan di lingkungan masyarakat itu juga sangat berperan. Jadi kalau kita terlalu kaku dengan kebijakan itu juga menimbulkan hal yang kurang baik. Jadi harus kita melihat juga ada tata cara yang ada di lingkungan sekolah kita, itu yang kita lakukan. Melalui pendekatan itu dengan komite yang supaya kita tahu, jadi supaya bisa kita menyesuaikan. Terus selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang efektif, hal yang efektif dari sekian langkah itu yang paling efektif itu apa Pak dalam pengambilan keputusan?
Ya paling efektif ya melalui musyawarah, yang harus kita adakan bersama misalkan ini. Kemudian ya itu kalau memang sudah daripada yang menimbulkan permasalahan adalah siswa, jadi alangkah baiknya komite juga bisa dilibatkan. Biasa Pak Pala. Terus selanjutnya Pak Pala, kalau dari segi tantangan Bapak, dari Bapak mengambil keputusan pasti kan mengalami tantangan atau hambatan, itu apa Pak yang selama ini Bapak alami dari segi tantangan? Ya memang kadang-kadang ada saja kendala-kendala yang kita akan alami kalau kita akan mengambil keputusan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kendala-kendalanya biasanya ini muncul dari karena faktor lingkungan itu sendiri dengan lingkungan sekolah, baik lingkungan sekolah dengan lingkungan masyarakat. Kadang-kadang kan kita dari yang ini berbeda, ada aturan yang harus kita tegakkan itu yang mana gitu. Yang itulah kendala-kendala yang terjadi di masyarakat kita. Apalagi masyarakat kita ini namanya masyarakat pedesaan, dan jauh dari informasi, kemudian dengan kental dengan budaya adatnya itu yang membuat jadi kendala. Ada ketersinggungan, itulah yang terjadi di sekolah biasanya. Siap. Oke, terima kasih. Terus kalau Pak Pala misalkan ada suatu masalah, apakah Bapak langsung selesaikan di tempat, apakah butuh waktu atau diatur jadwal tertentu gitu Pak dalam pengambilan keputusan, atau bentuknya prosedurnya seperti apa gitu? Masalah keputusan itu tergantung dengan permasalahan yang terjadi. Misalnya permasalahan itu apakah berkecil berat ringannya suatu permasalahan itu ya yang dialami dari lingkungan kita. Kalau memang itu bisa kita tangani secara langsung, jadi ambil aja keputusan langsung kita lakukan di tempat. Kalau memang ada rasanya ada berat itu, jadi ambillah bimbingan dulu, ambil waktu kapan yang tepatnya juga supaya betul-betul keputusan kita itu menghasilkan keputusan yang tepat dan bisa diterima oleh semua kalangan. Oke, luar biasa. Ini terakhir Pak Pala, pertanyaan puncaknya. Kalau dalam mengambil keputusan itu adakah faktor-faktor atau orang yang istilahnya membantu, mempermudah Pak Kepala dalam mengambil keputusan? Ya, dalam mengambil keputusan itu ya kita tidak boleh lepas dari tekan dulu pada teman kerja. Jadi itu sangat penting. Yang namanya kita dalam mengambil keputusan harus kita minta pendapat dari orang lain supaya jangan keputusan kita itu bukan berdasarkan hasil pemikiran kita sendiri, ya jangan sampai terjadi seperti itu. Dalam kerjanya kita berkolaborasi baik terhadap teman guru dan lingkungan kita ataupun dengan komite atau dan masyarakat yang ada. Itu keputusan tetap kita ambil secara musyawarah dengan tim sekolah. Di sekolah itu ada tim yang baik itu dan guru, pokoknya semua terlibat di sana, termasuk juga komite. Oke Pak Pala, itu demikian wawancara kami. Semoga ini menjadi tambah ilmu untuk kami yang sedang di program Guru Penggerak. Oke, siap. Jadi untuk yang pertama Pak Kepala, jadi sebagai kepala sekolah pasti Pak Kepala pernah dihadapkan kasus dilema etika dan rujukan moral. Kira-kira bagaimana Pak Kepala mengidentifikasi dua hal tersebut Pak? Mengenai dilema moral dan rujukan moral ini, salah satu cara kita mengidentifikasi itu adalah kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan etika moral dan rujukan moral itu. Sesuai dengan definisinya, dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi di mana seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana dua pilihan ini secara moral benar
benar tetapi bertentangan. Itu dari segi dilema etika. Sedangkan kalau bujukan moral itu adalah situasi yang terjadi ketika seorang harus membuat keputusan antara benar atau salah satu kasus. Nah, jadi intinya bahwa kalau dilema etika itu adalah persoalan atau kasusnya dua-duanya benar tetapi bertentangan, tetapi kalau bujukan moral itu kita harus memilih apakah itu benar kasus itu atau salah. Itu mungkin dari saya untuk bagaimana mengidentifikasi persoalan. Luar biasa Pak. Jadi kita kembali ke definisinya dua hal itu. Ya. Terus selanjutnya Pak Kepala, dalam mengambil keputusan terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama benar Pak atau sama-sama baik, itu bagaimana Pak? Mungkin sampai langkah-langkahnya seperti apa Pak dalam hal Baik. mengambil keputusan? Dalam pengambilan keputusan di sekolah itu ada beberapa hal. Mungkin hal yang saya sebutkan ini sekaligus menjadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang kita lakukan selama ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi apa persoalan yang terjadi. Yang kedua adalah membuat daftar fakta-fakta mengenai kasus tersebut. Yang ketiga, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi tersebut, dalam kasus tersebut. Kemudian berikutnya, kita harus menentukan siapa yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, setelah menentukan siapa yang terlibat, kemudian mengumpulkan data, barulah kita masuk kepada pengujian benar atau salah atau dua-duanya benar. Yang terakhir itu kita menentukan pengujian paradigma benar lawan benar atau benar salah. Barulah kita menentukan keputusan dengan bersama-sama melibatkan stakeholder yang ada di sekolah. Mungkin begitu Pak. Luar biasa Pak Kepala. Jadi langkahnya sudah dari kita uji dan lainnya sampai kita putuskan benar salah itu Pak. Iya. Terus Pak Kepala, biasanya dari langkah-langkah dan sekian keputusan Pak Kepala yang sudah Pak Kepala ambil yang paling efektif apa Pak? Istilahnya keputusan yang paling efektif. Keputusan yang paling efektif itu adalah berdasarkan fakta-fakta yang kita ambil. Kalau memang faktanya itu benar, kemudian alasannya juga benar, sama-sama benar, maka kita kembali kepada dua. Apakah kita berdasarkan hati nurani atau berdasarkan aturan yang baku? Ini kalau masalah dilema etika, karena dua-duanya sama benar, hanya keputusan kita yang akan bertentangan. Nah, kita lihat, misalnya saya ambil contoh saja, apabila seseorang dipecat karena dia malas, tetapi dia itu pintar, bisa membuat anak-anak cerdas dan segala macam, dia mempunyai kelebihan, tapi hanya dia malas. Nah, ini keputusannya, apakah kita mau pecat seandainya dia honor, atau kita berikan dia rekomendasi jika nantinya dia butuhkan rekomendasi dari kita. Ini. Jadi itu akan bermain di situ antara hati nurani dengan aturan. Kalau kami pribadi, apabila itu memang sangat dibutuhkan, karena dia juga punya keluarga, kalau kita pecat anaknya makan apa dan segalanya, tidak ada yang lain, maka kami akan mengambil keputusan bahwa kita akan memberikan, kalaupun dia tetap di sana, kita berikan dia beberapa wejangan, nasihat dan peringatan. Tapi kalau dia pindah ke tempat lain, ya kita berikan rekomendasi bahwa bapak itu tidak melakukan kesalahan tapi tetap bagus, supaya dia tetap bisa. Tapi kalau kita berdasarkan ego pribadi hanya untuk menegakkan aturan, nah, karena dua-duanya sama-sama benar, maka keputusan yang diambil adalah kita memberikan keterangan apa adanya sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan tadi. Tetapi kalau pribadi saya
kita kasihkan tergantung situasi kondisi untuk apa dia gunakan rekomendasi dari kami tersebut. Kalau untuk kelangsungan hidup keluarga saja, kenapa tidak? Tapi kalau untuk yang tidak kaitannya dengan menyengsarakan atau menzalimi dan segala macam, maka kita akan mengambil keputusan sesuai dengan aturan. Luar biasa Pak Kepala, itu dari sekian langkah sudah Pak Kepala uraikan, terus juga dari hal yang paling efektif, terus pasti dalam pengambilan keputusan itu ada tantangan Pak Kepala, Ya. ada hambatan. Kira pernah mengalami tantangan seperti apa Pak dalam mengambil keputusan? Baik. Tantangan di dalam mengambil keputusan itu adalah hasil keputusan yang akan kita keluarkan. Artinya bahwa ada di antara teman-teman sejawat atau orang-orang di sekitar atau masyarakat yang menilai kita bahwa tidak adanya satu persepsi di dalam masyarakat maupun misalnya ada yang berpendapat bahwa ini pilih kasih, ini karena teman dekat, ini karena dia dekat dengan kepala sehingga dia memperoleh rekomendasi, sehingga tidak berani begini. Tetapi secara etikanya itu bukan hanya semata-mata karena rasa kasihan, yaitu kondisi saat itu, karena kita akan menjelaskan bahwa dia kalau tidak begini maka dia akan kasihan. Itu kendalanya adalah teman kita yang bermacam-macam persepsi. Iya, persepsi yang bermacam-macam ini yang susah. Ada yang persepsi bagus, ada yang persepsi kurang bagus. Itu mungkin yang membuat agak kendala mengambil keputusan. Siap. Terus ini Pak Kepala, misalkan ada kasus itu biasanya Pak Kepala apakah langsung diselesaikan waktu itu di tempat itu atau butuh waktu atau jadwal atau harus lewat forum tertentu gitu Pak, kalau Pak menyelesaikan masalah? Kalau penyelesaian masalah itu tergantung dari besar kecilnya kasus tersebut. Kalau kasusnya dianggap besar, nggak mungkin kita menyelesaikan pada saat itu. Artinya kita membutuhkan waktu. Artinya berdiskusi dengan komite, diskusi dengan teman-teman guru, berdiskusi dengan stakeholder yang ada, menanyakan persoalannya, bagaimana solusi terbaik. Ini kalau memang kasus itu adalah kasusnya yang besar. Tapi kalau memang itu kasusnya tidak besar atau biasa-biasa saja dan bisa kita selesaikan tepat itu, kenapa tidak? Dengan cara memanggil yang bersangkutan, menyampaikan bahwa apa yang Bapak lakukan benar, informasi yang kami dapatkan juga benar, kami memberikan Bapak suatu solusi dan jalan keluar, bahwa usahakan agar apa yang Pak lakukan yang ini bisa diperbaiki sehingga bisa membuat suasana menjadi pulih kembali seperti biasa. Itu mungkin tergantung situasi dan kondisi serta masalah kasus, dilema kasus yang terjadi ketika yang terjadi. Ya, besar kecilnya. Terima kasih Pak Kepala. Mungkin terakhir ini Pak Kepala. Ya. Tentang mungkin dalam mengambil keputusan ada enggak faktor-faktor atau orang yang mempengaruhi atau membantu lah dalam Pak Kepala mengambil keputusan? Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kembali lagi kepada yang tadi Pak, besar kecil. Kalau dia besar, mungkin saran atau jalan keluar yang diberikan oleh komite kita tampung, kita ambil jalan keluar dari Bapak Ibu guru begini, kita ambil masukan dari sekeliling lingkungan kita, barulah kita akan menentukan keputusan. Tapi kalau semisalnya keputusan yang kita ambil itu tidak berpengaruh kepada yang lainnya, tidak menimbulkan satu dirugikan, satu diuntungkan, satu iri, satu tidak, maka kita bisa mengambil keputusan saat itu juga dan sendiri, hanya mengambil beberapa fakta-fakta dan keputusan dari teman-teman di sekitar itu. Mungkin itu Pak Kepala, dari wawancara ini saya pikir cukup luar biasa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan ini sebagai pembelajaran kami di CGP Angkatan 9 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga lulus menjadi Amin, CGP amin. dan pemimpin masa depan. Amin, amin. Terima kasih. Saya potong.